Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk ngaji di malam hari ini. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesi ngaji malam hari ini merupakan edisi ngaji filsafat yang ke-413. Nanti sesi ini dibagi dua. Nanti Pak Faiz yang awal akan menyampaikan materi tentang prasangka dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab nanti bisa bermacam-macam apa yang ingin ditanyakan, termasuk juga mungkin nanti boleh curhat tentang apa yang dialami. Baik, langsung saja kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir bulan November. Sebagaimana yang kita rencanakan, malam hari ini kita akan membahas tentang prasangka. Jangan ditanya alasannya apa ya. Pak Faiz, alasannya apa kok temanya ini, temanya itu. Tema itu yang saya merasa siap, itu saja. Jadi tidak harus dikait-kaitkan, wah ini jangan-jangan tahun politik ini, tema-temanya gini-gini, tidak ada. Jadi ini ya yang kebetulan saya merasa tertarik untuk membahasnya, gitu saja. Dan kebetulan siap untuk membahasnya. Ini juga untuk teman-teman yang mungkin banyak yang menunggu-nunggu, Pak, saya sudah minta tema sejak 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ya nanti semoga kapan-kapan permintaannya bisa dipenuhi, insya Allah. Semoga di sini tidak ada yang punya pandangan bahwa saya ngerti segalanya. Ya untuk ngangkat tema juga kan sedikit-sedikit harus baca, sedikit-sedikit harus belajar. Wong ini namanya belajar bersama. Ya untungnya yang belajar nomor 1 di forum ngaji filsafat ini kan saya duluan. Itu yang saya seneng. Saya jadi semangat baca karena kalian semangat ngaji. Jadi kita bisa saling mendukung semangat belajar kita. Baik, malam hari ini kita nambah sesi live tanya jawab langsung ya. Yo monggo nanti kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ndak harus bertanya. Sopo ngerti ada Pak, saya ada materi bagus mau saya sampaikan, monggo ndak apa-apa. Tampil lo di sini, nanti tak kasih waktu, tak kasih space, biar saya ndak capek ngomong sendirian. Baik, bismillah. Kita malam hari ini mengangkat tema yang insya Allah kita semua punya kadang-kadang cara berpikir ini. Prasangka, prejudais, kalau dalam Islam namanya dzon. Yang nanti dibagi 2. Ada husnudzon, ada su'udzon. Tapi yang tentang husnudzon, su'udzon, dan prasangka-prasangka yang agak sufistik lain kali kita bahas. Malam hari ini kita bahas yang lebih umum, yang agak filosofis, yang agak psikologis, agak sosial. Yang oleh banyak orang prasangka itu diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif. Baik ya, bismillah, biar nanti kalian bisa dapat waktu banyak untuk curhat.
Bismillah, saya awali dari ayat saja biar ngaji beneran mumpung ada gambarnya saya. Ini saya ambil, kalau ayat tentang prasangka itu ya pasti biasanya surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiram minadh-dhonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya mungkin ini kalau di banyak tafsir yang dimaksud sebagian dari prasangka itu dosa ya. Kalau kita berprasangka baik ya tidak. Kalau kita berprasangka buruk pada orang baik itulah dosa namanya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukannya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan jangan saling menggibah, jangan saling menggunjing. Ini menarik, ini 3 rangkaian perbuatan buruk jadi satu, karena memang biasanya gandeng. Orang itu kalau sudah berprasangka buruk, biasanya terus tajassus, nyari-nyari jeleknya. Kalau sudah dapat jeleknya, terus dipakai bahan ghibah. Makanya di ayat itu, setelah melarang kita banyak berprasangka, kita dilarang tajassus. Dilarang neliti-neliti salahnya apa pada saudara-saudara kita. Nah, kalau hari ini kan mungkin caramu neliti kan kamu melacak jejak digitalnya. Wah, ini kemarin pernah posting apa? Wah, dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Kita teliti sampai detail. Itu namanya tajassus. Kalau dalam agama termasuk perbuatan tercela. Nah, setelah tajassus mencari-cari kesalahan, biasanya lanjut dengan hibah. Wah, jadi bahan ngerumpi, bahan gosip. Kalau yang tentang gini-gini saya tidak menguraikan panjang, kalian sudah biasa. Jadi uraiannya di pengalamanmu masing-masing sudah. Apa itu prasangka, apa itu tajassus, apa itu hibah. Nah, sekarang kita masuk ke teori-teori filosofi-filosofi dan beberapa wawasan psikologis tentang prasangka. Bismillah, nah ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya, misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita. Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak, mungkin karena
kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun. Dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini, misalnya, kok ketemu orang pinter, orang alim. Nah, mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah, ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah, kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah, ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah orang ini enak ya amal sedekahnya mesti banyak. Kalau saya buat makan saja pontang-panting, apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon, jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah, ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk, saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman, terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya, itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action.
tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentarin netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai. Baik, ya ini contoh saja, ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita.